Di tengah banyaknya kasus-kasus yang menyangkut nama-nama besar di dunia politik, baik yang tersandung kasus korupsi, penggelapan, suap dengan jumlah nominal yang fantastis, pernahkah kalian terpikir bagaimana mereka bisa lolos melancarkan aksinya selama sekian lama sebelum akhirnya tertangkap? Halo teman-teman, kami dari Angkatan 9 Kelompok 4 kedua akan menjelaskan terkait analisis isu kontemporer money laundry dengan Widya Iswara Ibu Diah Miranti Maharani. Money laundry atau pencucian uang adalah kejahatan finansial serius yang berdampak pada ekonomi global, memungkinkan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan korupsi. Pencucian uang melalui sistem keuangan menjadi kejahatan yang semakin dominan dengan terus berkembangnya ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini melibatkan penyamaran aset keuangan hasil kegiatan kriminal untuk digunakan tanpa terdeteksi. Money laundering di Indonesia muncul karena adanya aliran dana ilegal dari berbagai kejahatan, seperti korupsi, narkoba, dan penipuan yang kemudian diolah agar terlihat sah melalui berbagai transaksi keuangan. Dasar hukum bagi pelaku pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, serta penyitaan aset hasil tindak pidana untuk negara. Beberapa dampak money laundering di Indonesia. 1. Terhadap keuangan dan ekonomi. Dapat merusak integritas sistem keuangan, hilangnya kendali kebijakan ekonomi, distorsi ekonomi, melemahkan sektor swasta yang sah, risiko privatisasi. Kedua, terhadap pendapatan dan reputasi. Penurunan pendapatan negara, merusak reputasi negara. Yang ketiga, terhadap keamanan dan keadilan sosial, mendukung kejahatan lain, meningkatkan biaya sosial. Dengan adanya dampak negatif tersebut bagi suatu negara, maka perlu adanya penegak hukum yang tegas. Peran aktif PJK dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam mencegah dan menangani pencucian uang atau money laundry ini. Bagian selanjutnya yaitu identifikasi masalah menggunakan diskon. Masalah utamanya yaitu money laundry. Lanjut ke masalah kedua. Masalah selanjutnya yaitu sistem money laundry, yaitu sistem pelaporan transaksi mencurigakan yaitu belum optimal. Selanjutnya kurangnya integrasi data lintas lembaga. Infrastruktur IT pendeteksi transaksi masih lemah dan juga monitoring transaksi tunai dan lintas negara tidak efektif. Lanjut ke faktor surrounding, yaitu regulasi hukum belum tegas atau terdapat celah hukum. Selanjutnya perbaikan aturan antar negara, contohnya tax haven maupun offshore. Lalu penegakan hukum masih lemah dan juga tidak konsisten. Lalu budaya permisif terhadap gratifikasi atau uang instan. Selanjutnya faktor skills. Pertama yaitu aparat penegak hukum kurang terlatih dalam mendeteksi money laundering, kurangnya kesadaran dan juga integritas pegawai lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu rendahnya kemampuan analisis transaksi kompleks serta minimnya pelatihan terkait AML yaitu anti money laundering. Selanjutnya yaitu faktor supplier yang terdiri dari penyedia jasa keuangan tidak patuh terhadap aturan KYC yaitu Know Your Customer. Lalu polusi antar penyedia layanan keuangan. Lalu penggunaan perusahaan fiktif atau shell company. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu pihak ketiga tidak transparan dalam transaksi. Selanjutnya, dalam analisis isu kontemporer terkait money laundering, kita sudah menyusun adanya analisis SWOT. Yang pertama, terkait strength atau kekuatan, maksudnya sudah dibentuk atau adanya regulasi nasional dan internasional terkait UU Tindak Pidana Pencucian Uang, FATF dan PPATK. Kemudian lembaga pengawas keuangan seperti PPATK, OJK, dan BI sudah cukup aktif dalam melakukan pemantauan terhadap proses-proses transaksi. Kemudian teknologi keuangan digital dapat digunakan untuk deteksi transaksi yang mencurigakan. Dan poin keempat, ada kerjasama internasional dalam pertukaran data dan intelijensi keuangan. Kemudian yang kedua, ada aspek weakness atau kelemahan, yang mana dalam kelemahannya ini terkait money laundering masih banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku money laundering, seperti regulasi yang masih kurang jelas atau multitafsir. Kemudian pengawasannya yang masih tidak merata dari lembaga kecil atau daerah, sehingga rentan adanya lolos dari monitoring proses money laundering atau dari transaksi ilegal. Kemudian integritas SDM, aparat, dan lembaga keuangan yang masih beresiko untuk disusupi, dan kompleksitas dari modus pencucian uang yang saat ini semakin banyak, baik dari kripto, fintech, investasi fiktif, dan yang lain-lain. Kemudian rendahnya dari kesadaran masyarakat itu sendiri dan para pelaku usaha tentang kewajiban pelaporan. Kemudian ada aspek opportunity atau peluang. Di era saat ini, untuk menanggulangi adanya money laundering, kita memiliki banyak peluang, utamanya di bidang teknologi.
bahwasanya kita bisa memanfaatkan inovasi teknologi seperti AI, Big Data, Blockchain untuk mendeteksi adanya transaksi-transaksi ilegal. Kemudian untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan money laundering sangat diperlukan, dan perkuatan sistem dalam pelaporan keuangan yang terintegrasi antar lembaga. Serta saat ini kita memerlukan adanya edukasi publik untuk mencegah keterlibatan ketidaksadaran masyarakat dalam tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan mereka sendiri, dan juga adanya dukungan global terhadap good governance dan sistem keuangan yang bersih. Kemudian yang terakhir ada aspek threats atau ancaman, di mana yang menjadi ancaman dalam isu kontemporer money laundering ini, yang pertama adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, karena saat ini adanya seperti cryptocurrency, DeFi menjadi modus-modus baru untuk lahan pencucian uang. Yang kedua ada kejahatan lintas negara yang sulit ditangani karena adanya perbedaan regulasi hukum antar negara. Yang ketiga ada resiko untuk terjadinya korupsi, penggunaan narkotika, terorisme, dan terkait dengan adanya praktik-praktik pencucian uang yang lainnya. Kemudian yang keempat, ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik pada sistem keuangan, serta sulitnya melacak transaksi uang tunai besar di luar sistem perbankan formal. Dalam hal ini, sangat diharapkan bahwasanya setelah dianalisis SWOT, maka kami dapat memberikan rencana aksi yang nyata untuk pencegahan terjadinya money laundering. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana aksi. Yang dimaksud di sini adalah rencana aksi guna mencegah terjadinya money laundering. Yang pertama, penguatan peran lembaga keuangan dan sektor jasa. Di antaranya, penerapan program IML atau Anti Money Laundering dan KYC atau Know Your Customer. Program IML merupakan serangkaian kebijakan yang dirancang oleh lembaga keuangan guna mencegah terjadinya aktivitas yang bertujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Sedangkan KYC bertujuan untuk memastikan identitas dan aktivitas nasabah terverifikasi secara legal. Yang berikutnya yaitu penerapan CDD atau Due Diligence dan EDD atau Enhanced Due Diligence. Keduanya merupakan proses untuk verifikasi identitas, pemantauan transaksi, dan pembaruan data nasabah. Yang selanjutnya yaitu melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan dengan cara melaporkan setiap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah kepada otoritas terkait, seperti contohnya PPATK. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan dan pengendalian internal, yang diantaranya menerapkan kebijakan dan prosedur internal dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengurangi risiko pencucian uang di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu pelatihan dan edukasi karyawan atau pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pencucian uang dan cara mendeteksinya. Berikutnya yaitu sistem pengawasan dan kontrol internal, dilakukan dengan menerapkan sistem yang efektif untuk memantau dan mengontrol aktivitas keuangan pada perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan kolaborasi dan pemahaman risiko, yang diantaranya kolaborasi dengan otoritas. Maka dari itu lembaga keuangan harus bekerja sama dengan otoritas seperti PPATK dan penegak hukum. Berikutnya yaitu penilaian risiko, dilakukan dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk memahami tingkat risiko yang berhubungan dengan transaksi bisnis tertentu. Berikutnya, transparansi pemilik manfaat atau beneficial owner, meningkatkan transparansi untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan atau aset. Yang keempat yaitu peran masyarakat dan individu, yang diantaranya pemberian informasi yang benar. Nasabah wajib memberikan identitas dan informasi yang benar saat bertransaksi, serta melaporkan jika ada transaksi atas nama orang lain secara jujur. Yang berikutnya yaitu menolak dana yang mencurigakan, seperti menolak pemberian sumbangan tanpa kejelasan peruntukannya atau membeli aset yang tidak jelas kepemilikannya. Yang terakhir yaitu menghindari transaksi yang tidak wajar, dapat berupa transaksi tunai dalam jumlah yang besar atau rekening yang tidak dikenal atau di negara yang regulasinya lemah. Dari berbagai penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya money laundering merupakan isu kontemporer yang sifatnya sangat global dan sangat relevan di era digital ini, karena perkembangannya yang sangat pesat dengan adanya kemajuan teknologi finansial seperti cryptocurrency dan transaksi lintas negara. Jadi praktik pencucian uang ini sangat mengancam stabilitas dari sistem keuangan negara, kemudian perekonomian negara dan perekonomian masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.